Jangan sampai aku ngetawain kalian semua yang lagi nonton ini yang belum bisa baca label gizi. What? Atau udah baca label gizi tapi masih salah interpretasi sampai sekarang. Waduh. Oke guys, yuk kita bongkar isi label gizi supaya kalian bisa membaca dan memahami informasi gizi yang ada dalam suatu produk dan supaya kalian bisa lebih bijak dalam memilih makanan. Hai guys, good morning, good afternoon, good evening. Aku Hana. Yuk kita bahas tentang gizi. Orang-orang punya banyak alasan untuk ngecek label gizi. Entah itu karena lagi diet, atau mungkin lagi ngecek gulanya itu seberapa, atau cuma kepo doang. Jadi kayak, isinya apa sih? Kepo deh gua. Tapi gimana sih cara bacanya supaya lebih efektif dan nggak ribet? Sini aku kasih tahu. Oke guys, di video kali ini di INZI Info Gizi Part 1 aku akan sharing ke kalian gimana sih caranya, langkah-langkahnya untuk membaca label gizi yang ada di kemasan suatu produk. Informasi ini aku ambil dari sumber resmi FDA, Food and Drug Administration dari Amerika Serikat, yang bikin panduan lengkap gimana sih caranya untuk membaca label gizi. Oke guys, nanti aku akan menjelaskan 4 bagian yang biasanya ada dalam suatu label gizi di produk makanan. Jadi itu ada serving information atau informasi sajian, kemudian ada kalori, kemudian ada nutrients atau zat-zat gizi apa aja sih yang ada di dalam makanan itu gitu ya. Dan yang terakhir adalah persen DV atau persen daily value. Kalau di Indonesia kita bilangnya itu persen AKG, angka kecukupan gizi gitu ya. Oke, masuk ke bagian pertama yaitu serving information. Saat kamu lihat label gizi, hal pertama yang harus diperhatikan adalah serving size atau ukuran sajian dan serving per container atau jumlah sajian per kemasan. Nah, biasanya takaran saji ini tuh ditulis dalam bentuk yang familiar guys, kayak misalnya cup, kemudian sendok makan, dan lain sebagainya. Terus diikuti juga dengan satuan metrik, misal berupa gram gitu ya. Nah, terus juga ukuran ini tuh bukan anjuran seberapa banyak kalian harus makan, tapi ukuran ini adalah ukuran yang biasanya dikonsumsi oleh banyak orang. Nah, yang perlu kalian tahu dan ingat bahwa semua angka gizi yang ada di label itu berlaku untuk satu porsi, jadi cuma untuk satu porsi. Jadi kalau kalian makan lebih dari satu porsi, ya berarti angkanya juga naik, jadi angka kalorinya juga naik, semisal seperti itu. Nah, misal kalian makan satu porsi, itu tulisannya satu porsi, satu cup itu 250 kalori. Tapi kalau kalian makannya 2 cup, ya berarti kalorinya jadi 500 gitu. Bisa dipahami ya? Lanjut ke bagian 4 ini. Ke bagian 2, yaitu kalori. Jadi, kalori ini menunjukkan seberapa banyak sih energi yang kalian dapatkan dari satu porsi makanan tersebut. Oke, misal tertulis 280 kalori untuk satu porsi atau satu sajian. Tapi di label tersebut ditulis bahwa satu produk ini untuk 4 porsi atau 4 sajian. Ya berarti kalau kamu makan satu kemasan utuh itu, berarti kamu makan berapa? Ya 4 dikali 280 kalori. Kamu dapat berapa tuh kalorinya? 1120 kalori kalau kamu makan semua satu kemasan itu. Bisa dipahami ya? Bagian ketiga adalah nutrients atau zat-zat gizi. Jadi ini menunjukkan zat-zat gizi penting apa saja yang berdampak langsung untuk kesehatan kita. Secara garis besar, zat-zat gizi di bagian label itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah zat-zat gizi yang perlu kita dapatkan lebih banyak, dan yang kedua adalah zat-zat gizi yang sebaiknya kita batasi. Nah, yang perlu ditambah itu apa? Yaitu serat pangan, kemudian vitamin D, kemudian ada kalsium, kalium, zat besi, itu adalah yang perlu kita tambah. Kenapa? Ya karena banyak manfaatnya, dan di Indonesia itu masih banyak orang-orang yang kurang untuk konsumsi makanan yang mengandung zat-zat gizi ini. Nah, yang perlu dibatasi apa? Yaitu ada lemak jenuh, kemudian natrium, dan juga gula tambahan. Kenapa kita harus membatasi ini? Ya, karena kalau kita konsumsi terlalu banyak natrium dan juga lemak jenuh, itu dapat meningkatkan risiko untuk terkena penyakit jantung dan juga tekanan darah tinggi. Nah, sementara gula tambahan bisa membuat kita kelebihan kalori, tetapi tetap kekurangan zat-zat gizi yang penting.
Jadi intinya apa? Cari makanan yang rendah lemak jenuh, rendah natrium, dan rendah gula tambahan. Oke, kita ke bagian terakhir guys, bagian 4, persen DV, persen daily value atau persen AKG. Persen daily value itu menunjukkan berapa persen dari kebutuhan harian zat gizi tertentu yang dipenuhi dalam satu sajian makanan. Misal, kalau di contoh ini ya yang dari FDA, itu nilainya berdasarkan standar asupan harian yaitu 2000 kalori seperti yang digunakan di label gizi yang di FDA ini. Tapi kalau di Indonesia itu 2150 kalori ya untuk AKG-nya. Lanjut guys, terus kalau misalnya kalian lihat natrium misal 850 mg atau 37% daily value atau 37% DV. Artinya satu sajian makanan itu menyumbang 37% dari batas harian natrium yang direkomendasikan. Nah, singkatnya gini guys, kalau 5% DV atau kurang itu dikatakan rendah, kalau 20% DV atau lebih itu dikatakan tinggi. Jadi kalau kamu lihat suatu zat gizi itu, di bawah 5% DV, berarti dia rendah akan zat gizi itu. Nah kalau misalnya, dia ternyata lebih dari 20% DV, ya berarti dia tinggi akan zat tersebut gitu ya, bisa dipahami ya. Kita kasih contoh deh. Oke, misal kayak contoh tadi deh. Tadi dikatakan bahwa di produk tersebut natriumnya 850 mg atau 37% DV. Loh, kita ingat, ini berarti di atas 20% DV. Lebih dari 20% karena 37% kan. Wah, berarti dia tinggi akan natrium gitu ya guys. Oke guys, saatnya kita praktek pakai produk makanan di Indonesia. Ini dia. Oke, kita ke bagian pertama ya, terkait serving information. Kita lihat, di sini sudah ada nih guys, ada tulisan serving size 9,5 gram, 1 bungkus per 1 saset. Kemudian ada juga tulisan servings per container. Tulisannya 10 sajian per kemasan. Oke lah ya, ilmunya kepake, sip. Nah, yang penting kita ingat apa tadi guys? Semua angka nutrisi di sini, angka gizi di sini ya, ada energi total, lemak jenuh, protein, karbohidrat, gula, garam. Itu untuk satu porsi atau satu sajian. Jadi untuk satu saset doang nih guys. Jadi kalau misalnya kalian makannya 2 saset gitu ya, atau mungkin 10 saset yang ada di dalam satu kemasan full ini, itu berarti berapa ya? Kalian makannya 10 kali lipat. Jadi kalian makan lemak totalnya berapa? 10 dikali 2,5 gram. Berapa tuh? 25 gram kalian makan. Gitu ya. Oke, masuk ke bagian 2 yaitu kalori. Sama sebenarnya seperti bagian 1 tadi penjelasannya. Kita lihat ya, energi total di sini tertulis 45 kilokalori. Ini untuk satu sajian atau satu saset doang gitu. Tapi kalau kalian makannya 10 sajian, 10 porsi, artinya kalian makan satu bungkus full ini yang gede ini semua, berarti berapa kalian dapat kalorinya? Yang 450 kilokalori gitu ya. Oke guys, masuk ke bagian 3 dan 4 yaitu nutrients dan persen DV. Kita lihat nih di sini. Lemak jenuh ini untuk satu sajian ya, 8% DV. Oke, berarti kalau misalnya kita makan 3 sajian, 3 porsi gitu ya. Berarti sudah 24% DV dong. Berarti lebih dari 20%. Artinya tinggi akan lemak jenuh kalau misalnya kita makan 3 porsi. Oke guys, itu aja dari aku. Semoga bermanfaat. See you, dadah.